Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ban pecah saat mendarat pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Bilorai, Intan Jaya. Perahu cepat berpenumpang 3 orang hilang di perairan Timika. Satgas Pengamanan Perbatasan menangkap 5 orang yang akan menjual minuman keras ilegal di perbatasan Papua New Guinea. Warga kampung Upkim, Bovendigul akhirnya menikmati aliran listrik setelah 2 tahun hidup dalam kegelapan. Terima kasih. Satgas Pengamanan Perbatasan Woroagi turun tangan merenovasi PLTA milik kampung Upkim yang perbaikannya selama ini terbengkalai. Pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air tersebut berfungsi kembali dan warga pun senang bisa menikmati listrik. Bersama masyarakat melaksanakan perbaikan pembangkit listrik tenaga air di Kampung Tetop. Ini adalah salah satu keluhan masyarakat yang dialami sejak 2 tahun terakhir. Kami yang bertugas di perbatasan berupaya membantu kesulitan masyarakat sehingga keluhan dan permasalahan yang ada di kampung dapat kita atasi dengan baik. Kami berharap semoga dengan kegiatan ini, masyarakat dapat merawat mesin dinamo kincir air serta terbantu dengan penerangan, dan kami juga bersyukur juga bisa membantu kesulitan masyarakat di daerah perbatasan. Warga kampung Upkim sangat berterima kasih kepada anggota TNI yang mau membantu menerangi kampung mereka. Mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak TNI, terkhusus anggota Pos Tetop, atas pembangunan pembangkit listrik tenaga air, sehingga memberikan kami penerangan dari kegelapan selama kurang lebih 2 tahun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati langkah Bapak TNI. Hidup TNI Merdeka. PLTA di kampung Upkim dibangun oleh Satgas Pamtas karena sejak tahun 2020 rusak, sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kini walaupun hanya menerangi rumah dan jalan, warga Upkim senang karena kampung mereka hidup kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Tim voli putri Papua Barat dan tim putra Jawa Timur menjadi juara sirkuit nasional voli pantai yang berlangsung di lapangan voli pantai Amban, Manokwari. Tuan rumah Papua Barat menjuarai kategori 2 lawan 2 dan 4 lawan 4 putri. Sementara Jawa Timur menjuarai kategori 2 lawan 2 dan 4 lawan 4 putra. Di kategori putri, tuan rumah Papua Barat mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 2-0. Sementara di final putra, Jawa Timur juga menumbangkan DKI Jakarta dengan skor sama 2-0. Dengan kemenangan ini, tuan rumah Papua Barat dan Jawa Timur berhak atas hadiah uang 20 juta rupiah. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan prestasi yang diraih atlet voli pantai itu menjadi modal bagi Papua Barat untuk bertarung di Prapon. Saya pikir itu sebuah catatan yang baik membuka The Champion kali ini. Seleksi nasional, tapi anak-anak siap, dan ya untuk bola voli pasti saya pikir tidak ada yang tidak mungkin untuk kita meraih prestasi tertinggi untuk putri. Kalau putra memang masih perlu waktu karena atlet yang tinggi 190 ke atas kita belum punya, kita masih mencari. Nah, makanya itulah yang saya bilang tadi, usia dini, usia remaja, usia muda, dengan mahasiswa dan muda itu kita harus buat event terus-menerus untuk menggali potensi-potensi tinggi badan dan lain-lain, usia muda dan lain-lain.
dipunyai oleh anak-anak kita. Pikir begitu. Kalau saya lihat ini kan sudah cukup lengkap nih. DKI ada, Jogja ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, itu semua lengkap. Artinya bahwa kalau mereka bisa unggul di sini, itu mengartikan mereka akan lolos. Yang penting kesiapan mereka, terutama mental. Kalau 2x2 saya pikir tidak ada masalah, tapi kalau 4x4 itu yang kadang-kadang satu bikin trouble sedikit, bikin mempengaruhi yang lain. Atlet voli nasional DKI Jakarta Yongki berterima kasih kepada Pemprov karena penyelenggaraan berjalan lancar. Terima kasih untuk acara ini, sudah cukup lancar untuk sampai habis penutupan ini. Alhamdulillah kami di sini nyaman lah. Bisa terus untuk Papua Barat. Terima kasih untuk Bapak Gubernur. Sementara itu, mantan atlet voli nasional Laudri Maspaitela mengatakan lapangan voli Pantai Amban harus dimanfaatkan dengan terus menggelar kejuaraan daerah maupun nasional bahkan internasional. Standar internasional karena secara dasarnya sudah jauh lebih baik daripada yang pernah kita prediksi. Artinya yang ke depan menjadi PR adalah bagaimana sarana sebagus ini bisa dipelihara dengan baik. Nah, lalu untuk penyelenggara, ya karena kita harus mengakui bahwa Pak Slamet Mulyanto dengan jajarannya cukup berpengalaman di sebuah kejuaraan sehingga dia mengarrange-nya kejuaraan menjadi lebih bagus. Tapi yang terutama adalah dari pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Luar biasa dukungannya, karena kalau cuma sekedar uang semua pemerintah daerah punya, tapi kalau semangat, antusias dan dorongan mungkin pemerintah Provinsi Papua Barat mulai dari pimpinan atas, jajaran SKPD semuanya bergerak dengan sangat didukung dengan Ketua Pemprov Papua Barat yang masih baru, jadi semuanya berjalan lurus untuk kemajuan perbola voli Papua Barat. Setelah kejuaraan nasional voli pasir ini, Pemprov Papua Barat berencana menggunakan venue ini untuk menjaring atlet muda melalui kejuaraan daerah. Kejuaraan voli pantai yang berlangsung selama 5 hari resmi ditutup Gubernur Papua Barat yang ditandai dengan parade atlet serta parade budaya. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.